Film diawali dengan seorang pria yang santuy rebahan di tengah jalan, tepat di sampingnya ada kereta api sedang melintas. Sontak saja ia terkejut terbangun berada di sebuah jembatan. Lalu muncullah seorang wanita bernama Gil Boksun, seorang pembunuh bayaran dengan level tertinggi dari kasta elit, menyamar sebagai pelayan untuk membunuh lawannya. Yang tentu itu tidak mudah, di mana Shinichiro adalah pemimpin Yakuza paling terkenal di negaranya. Meski mengetahui ancaman dari pembunuhan, Shinichiro tidaklah takut sama sekali dengan ancaman tersebut. Lantas, keduanya berbicara santai sebelum melakukan baku hantam. Boksun menggunakan kapak merah untuk membunuhnya. Ia kerap kali memprediksi bahwa Boksun akan kalah jika terus-menerus bertarung dengan Shinichiro yang ahli menggunakan pedang. Oleh sebab itulah ia mengganti senjatanya untuk segera menyelesaikan tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Setelah misinya selesai dengan sempurna dan apik, Boksun kembali ke setelan awal menjadi seorang ibu tunggal bagi putri sematawayangnya bernama Gil Jaeyong, yang mulai beranjak remaja tertarik kepada lawan jenis. Di tempat kerja ia merupakan seorang pembunuh bayaran termahal, terkenal dan terakreditasi bahkan menjadi seorang pembunuh paling dikagumi oleh rekan-rekannya. Karena kemampuannya yang sempurna dalam menyelesaikan misinya, tergabung sindikat kejahatan terorganisir paling terkenal. Sedangkan di rumah ia merupakan seorang ibu tunggal yang baik, tapi mengasuh anak bagian yang tersulit. Ia tidak terlalu dekat dengan Jaeyong yang bersikap dingin kepada ibunya karena tuntutan dari aktivitasnya menjadi seorang pembunuh. Sibuk dengan dunianya, namun ia tidak lupa sebagai ibu. Selama bertahun-tahun pula, Boksun tidak memberitahu tentang pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Ia takut akan mengecewakan ataupun menghancurkan putrinya. Sehingga ia pun menutupi rahasia besarnya. Sifat dari putrinya sangatlah mirip dengannya ketika remaja. Terbilang cukup nakal di usianya yang beranjak remaja, sudah suka dengan dunia rokok. Hal itu membuat kekhawatiran bagi Boksun, takut putrinya terjerumus ke dunia yang salah. Saat di masa lalu, Boksun seringkali dipukuli oleh ayahnya lantaran ketahuan merokok, sehingga ia pun kerap kali mendapat hukuman dari ayahnya. Tidak ada yang aneh dengan kehidupan dari Boksun, sama seperti ibu tunggal pada umumnya berkumpul dan bersosialisasi dengan masyarakat. Akan tetapi ia memiliki rahasia kelam. Kemudian kabar kematian dari pemimpin Yakuza sudah diketahui oleh publik dan termasuk Chan Min-kyu beserta adiknya bernama Chan Min-hee. Kematian Shinichiro dianggap sebagai perebutan kekuasaan antar geng Yakuza. Chan Min-kyu merupakan ketua organisasi yang menaungi Boksun. Ia memiliki sebuah perusahaan khusus bernama MK. Menggait pria dan wanita dilatih untuk dipekerjakan sebagai seorang pembunuh bayaran. Berbeda tanggapan dari adiknya, tidak setuju dengan aksi dari Boksun menggunakan senjata api untuk membunuh seseorang. Meski tidak ada peraturan tertentu di dalam perusahaan untuk menggunakan senjata api, ia khawatir polisi akan mencurigainya karena bukti tersebut. Cukup mengejutkan, keduanya memiliki hubungan status sebagai kakak beradik yang mungkin kelewat batas layaknya sepasang kekasih. Terlepas dari apapun itu, Ketua Cha sangat puas dengan misi dari Boksun, tidak pernah mengecewakannya. Boksun mempunyai teman-teman tongkrongan yang asik dikelilingi oleh orang-orang satu frekuensi dengannya. Tapi masih terbilang junior jauh di atas rata-rata. Di antaranya ada Hisung, Sugen, Yunchul, Yunsuk, dan Guangman.
tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang berbeda agensi dari Boksun tapi bergerak di bidang yang sama. Mereka seringkali berkumpul untuk bersenang-senang, saling curhat dengan tugas masing-masing terbilang cukup berbahaya dan menantang. Teman-teman tongkrongan Boksun adalah pengangguran. Lantaran ketatnya persaingan di industri pembunuhan membuat mereka harus bekerja lebih ekstra untuk menggait perusahaan agar ia dipekerjakan sebagai pembunuh bayaran. MK sendiri adalah perusahaan nomor 1 di bidang perusahaan yang diketuai oleh Ketua Cha. Popularitas dan kinerja dari Ketua Cha tidak pernah diragukan lagi sehingga ia pun sudah lama ditunjuk menjadi ketua dari komunitas perkumpulan pembunuh bayaran. Ada peraturan yang tidak boleh dilanggar bagi organisasi antar geng. Pertama, ia menentang aksi untuk membunuh anak di bawah umur. Kedua, harus selalu mencoba kerja yang diizinkan pihak perusahaan masing-masing. Oleh karena itulah pengangguran dan amatir tidak bisa seenaknya membunuh seseorang walau mereka diperintahkan oleh kliennya. Karena ada larangan dan peraturan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan dianggap sebagai ilegal oleh kelompok pembunuh. Bahkan agensi dari Sugen harus gulung tikar karena ada peraturan tersebut. Hubungan Boksun bersama Hisung selalu berbeda pendapat, mereka tidaklah satu pemikiran tentang kualitas dan kinerja. Meski demikian, ternyata hubungan keduanya justru sangatlah lengket, tidak seperti di luar yang selalu berseteru. Keduanya ternyata selalu menghabiskan waktu bersama-sama berjelajah ke hutan rimbun. Tahun ini, Boksun akan habis kontrak menjadi anggota dari agensi MK. Hisung menyarankannya untuk membentuk sebuah agensi baru mengingat kinerjanya tidak diragukan lagi akan kemampuannya menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia pun tidak ingin melewatkan momen tersebut. Hisung memintanya untuk merekomendasikannya kepada Ketua Cha sebagai anggota dari perusahaan MK. Boksun memberi jawaban yang menohok bahwa ini semua bukanlah hal yang menarik ataupun dijadikan pekerjaan tetap. Ia tidak akan membangun perusahaan baru karena ia sangat menyukai Ketua Cha yang selalu mengajarinya tentang hal lainnya. Walau diperintahkan harus membunuh Hisung, mungkin ia akan melakukannya sesuai perintah dari atasannya. Secara mengejutkan, Jaeyong ternyata menyukai sesama jenis alias kaum pelangi. Sora bersama Jaeyong tertarik satu sama lain, tapi keduanya juga dibayang-bayangi ketakutan karena mereka berdua tidaklah normal. Mereka harus sembunyi dan menutupi rahasia mereka, terutama Sora. Ia diliputi ketakutan dengan penyimpangan tersebut, jika ketahuan habislah riwayatnya. Lalu muncullah Cheolwoo bersama kawan-kawannya ingin mengajak keduanya untuk pergi keluar. Cukup menarik di mana Cheolwoo ternyata menyukai Jaeyong, akan tetapi ia selalu ditolak bukan karena parasnya yang jelek, karena memang Jaeyong menyukai cewek cantik. Perusahaan terus berupaya menemukan pembunuh bayaran berikutnya yang tak kalah jago dari Boksun seperti yang dilakukan oleh Kim Yong-ji. Ia sangat mengagumi sosok Boksun, legenda seorang pembunuh bayaran termahal di perusahaan MK. Yong-ji selalu berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya menjadi seorang pembunuh bayaran the next Boksun. Dikarenakan sedang ada sesi latihan baku pukul, Min-hee meminta Boksun untuk mampir ke pelatihan para juniornya sebagai tamu spesial agar para juniornya semakin semangat untuk berlatih. Mulanya ia menolak untuk mempertunjukkan kemampuannya, akan tetapi antusiasme dari para juniornya menyulut semangatnya untuk bertarung dengan Yong-ji dengan julukannya The Next Boksun. Kemampuan Boksun dalam seni bela diri tidak pernah diragukan lagi. Hanya menggunakan spidol saja ia dapat mengalahkan Yong-ji hingga tidak berkutik. Setelah itu, Boksun menemui Ketua Cha karena ada tugas yang harus dikerjakan olehnya sebelum masa kontraknya habis. Kemungkinan besar Boksun tidak akan memperpanjang kontraknya lagi dan memilih untuk pensiun meskipun mengklaim bukan karena Jaeyong. Tetapi Ketua Cha mengetahui fakta itu bahwa ada putri sematawayangnya yang menjadi alasannya.
Dari kejauhan, Minhee terus-menerus memandangi keduanya yang sangatlah dekat satu sama lain, menyulut emosinya terbakar oleh kecemburuan. Boksun diberi dua opsi untuk memilih antara bekerja di luar negeri ataukah di dalam negeri. Karena tidak ingin jauh-jauh dengan putrinya, Boksun memilih untuk mengambil proyek di dalam negeri. Rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Jae-yong bersama Sora rupanya sudah diketahui oleh Cheol-woo. Jika Jae-yong memiliki hubungan terlarang dengan Sora, hal itu sempat memicu kekhawatiran bagi Jae-yong dengan Cheol-woo mengancamnya bahwa ia akan menyebarkan foto mereka. Jika tidak ingin foto mesra mereka tersebar, Jae-yong harus setuju berkencan dengannya, maka ia tidak akan menyebarkannya. Syarat itu mungkin sangatlah mudah bagi Cheol-woo. Sebaliknya, hal itu adalah hal yang tersulit bagi Jae-yong. Nyatanya ia tidak pernah tertarik kepada lelaki tidak bisa membohongi diri sendiri. Kepanikan juga dirasakan oleh Sora, takut hubungan mereka terkuak oleh publik. Sehingga ia pun meminta Jae-yong untuk menuruti keinginan dari Cheol-woo. 근데 너네 둘 중에 사람이 벽을 쌓는 데는. Tiba-tiba Boksun dihubungi oleh pihak sekolah bahwa Jae-yong menusuk Cheol-woo. Sontak saja ia terkejut dengan apa yang ia dengar. Tak cuma itu saja, ia juga dibuat murka mendengar ketua Cha bahwa Jae-yong sangatlah berbakat untuk membunuh. Boksun memperingatinya untuk tidak mengatakan seperti itu. Ia tak segan akan membunuhnya dengan pisau yang sangat tumpul. Atas aksinya itu, Jae-yong harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia terancam dikeluarkan oleh pihak sekolahan karena berupaya membunuh Cheol-woo. Hal tersebut kembali mengingatkannya ketika usia dari Boksun menginjak 17 tahun yang sudah menjadi seorang pembunuh. Karena tumbuh di lingkungan yang keras membuat dirinya terjerumus ke lubang yang hitam. Sebaliknya, Boksun ingin membesarkan Jae-yong kebalikan dari dirinya. Para petinggi perusahaan mendapat kabar jika pengangguran dan amatir telah melakukan pembunuhan ilegal, melanggar peraturan dari perusahaan sehingga hal tersebut mulai meresahkan organisasi masing-masing. Jika pegawai mereka melakukannya secara diam-diam, maka MK akan bertindak untuk menghukumnya. Sersan Shin tidak setuju dan keberatan dengan hukuman dari perusahaan yang akan dilakukan oleh MK menghukum anak buah mereka. Jika kebenaran mulai terungkap, Sersan Shin menginginkan ketua Cha untuk dipenggal. Seusai peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Jae-yong membuatnya sangatlah sulit untuk saling terbuka satu sama lain, menjadi masalah besar bagi Boksun. Hari ini ia harus menyelesaikan misi terakhirnya, membunuh seseorang. Dibantu dengan anak magang yang akan membantunya untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Kali ini misinya terbilang cukup mudah. Ia harus memalsukan korbannya dianggap telah melakukan upaya bunuh diri. Di tengah pekerjaannya, Boksun mendapatkan telepon dari Jae-yong bahwa ia meminta maaf atas perilaku kasarnya tersebut. Perasaannya galau sejadi-jadinya ketika ia harus putus cinta dengan Sora. Namun yang terjadi, misinya harus gagal karena mengetahui fakta kebenaran dari kliennya ternyata adalah seorang anak politikus terkenal, berencana membunuh putranya sendiri demi menutupi kejahatannya. Di waktu yang bersamaan, ketua Cha juga harus melakukan tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Ia terbang ke Rusia untuk melakukan misi yang ditolak oleh Boksun. Tanpa ada kendala sedikit pun, ia membantai semuanya hingga tidak tersisa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Boksun harus mengalami kegagalan dalam dinasnya. Tentu hal itu mengecewakan bagi ketua Cha di saat ia sudah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Kemudian Shin kembali ke masa lalu di mana ketua Cha berencana untuk membunuh ayah dari Boksun. Di waktu yang bersamaan, Boksun baru saja pulang dari sekolahnya. Mau tidak mau ia harus membunuh Boksun untuk menghilangkan semua bukti. Walau larangan untuk tidak membunuh anak di bawah umur harus ia langgar.
Alih-alih merasa terancam dengan situasi sekarang yang sangat rumit, Boksun justru tertarik untuk bergabung dalam organisasi mereka. Cukup mengejutkan, Boksun membunuh ayahnya karena sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya selalu menyiksanya, membuatnya memutuskan untuk balas dendam. Senyuman yang mematikan dari Boksun membuat Ketua Cha langsung jatuh cinta kepadanya. Ia mulai terpikat dengan sosok dari bocil kematian. Selama bertahun-tahun pula, Ketua Cha masih saja tidak bisa berpaling dari pandangan Boksun. Pada akhirnya, Jae-yong mengatakan permasalahannya kenapa ia menyerang Cheol-woo. Ada sebuah foto yang sensitif membuatnya tersulut emosi, sehingga penyerangan terhadap Cheol-woo pun terjadi. Boksun sangat terkejut melihat foto mesra putrinya bersama kekasihnya dan pengakuan langsung yang dilontarkan oleh Jae-yong. 나 여자 좋아해, 엄마. 엄마, 나 사실은 남자가 이렇게 고백해야 돼? Tiba-tiba Boksun kedatangan Yongji. Hal itu memicu amarahnya karena ia sedang tidak bertugas. Yongji mengungkapkan bahwa ia sudah dipecat karena telah menghancurkan misi dari Boksun. Keduanya lantas pergi ke restoran tempat biasa yang sering dikunjungi oleh Boksun. Dalam hal ini ia bertanya kepada Yongji apakah ia menyukai wanita. Jika memang benar itu tidaklah salah, tetapi orang akan menganggap itu adalah kesalahan. Hal tersebut membuat Boksun menjadi dilema mengetahui sifat putrinya yang tidak diketahuinya sama sekali selama ini. Perasaannya campur aduk dan bertanya-tanya perihal dari Jae-yong yang mengklaim dirinya mungkin adalah seorang lelaki. Ibu mana yang enggak sedih ketika mengetahui fakta dari anaknya yang tidak normal. Min-hee akhirnya berhasil mengetahui siapa dalang yang melakukan pembunuhan ilegal yang di luar naungan agensi MK. Yang tidak bukan dan tidak lain adalah Hee-sung. Sehingga ia pun merencanakan sesuatu di belakang ketua jika Hee-sung ingin selamat. Sontak saja kabar tersebut diketahui oleh Ketua Cha dengan kekuasaannya menjadi direktur disalahgunakan. Rasa cemburu yang menggebu-gebu membuat Min-hee sangatlah emosional kepada sosok Boksun yang selalu diistimewakan. Boksun mempertanyakan kenapa Hee-sung mengambil pekerjaan tersebut padahal pekerjaan itu sengaja ia tinggalkan. Ia sudah menebak jika Hee-sung bekerja di bawah Min-hee. Walau demikian, Boksun tidaklah takut dengan peringatan dari Min-hee. Justru ia mengkhawatirkan Min-hee akan mendapatkan masalah yang besar. Situasi semakin tumpang tindih ketika Hee-sung harus melakukan perintah dari atasannya untuk membunuh Boksun. Kejadian tersebut tidak ada yang namanya setia kawan. Mengkhianati kawan menjadi lawan adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran. Jadi Boksun sangatlah paham betul mengenai seluk-beluk pembunuh bayaran. Yongji memilih untuk membantu Boksun melawan mereka karena karirnya akan lancar jika mentornya adalah Boksun. Di tengah perjalanannya akan pulang, tiba-tiba Ketua Cha menghadangnya dan menyakitinya sehingga peristiwa itu memicu kekhawatiran bagi Jae-yong apa yang sebenarnya terjadi sesuatu kepada ibunya. Beruntung, Yongji mengatakan yang sebenarnya bahwa kekacauan ini sudah direncanakan oleh adiknya sendiri. Atas peristiwa ini, seluruh organisasi mengetahui pembantaian yang dilakukan oleh Boksun. Oleh sebab itulah Ketua Cha memintanya untuk secepatnya mentandatangani kontraknya agar ia bisa melindunginya. Sadar akan kemampuannya yang di bawah rata-rata Ketua Cha, Boksun terpaksa memperpanjang kontraknya dengan MK. Nasib buruk sedang berpihak kepada Yongji sebagaimana tindakannya membohongi perusahaan membuat Ketua Cha murka dan memutuskan untuk membunuhnya. Masalah terus datang kepada Boksun. Kali ini ia harus menghadapi putrinya sendiri, di mana Jae-yong memilih untuk menutupi rahasianya tersebut.
Karena keputusan yang secara sepihak itu membuat Boksun marah karena dalam hal ini ia sama sekali tidaklah salah. Boksun perlahan-lahan menerima putrinya yang tidak normal. 총 본 적 있다? 엄마 다니는 회사 국정원이지. Jae-yong resmi dikeluarkan pihak sekolah karena aksinya tersebut. Ia pun tak lupa untuk berpamitan kepada Sora. Ia membisikkan perkataan yang cukup menantang di mana ia akan menciumnya ataukah membunuhnya. Lalu Jae-yong bertemu dengan Cheol-woo sambil tersenyum sinis. Ia menanyakan sesuatu kepadanya. Apakah lukanya baik-baik saja secara tidak langsung. Para petinggi organisasi berkumpul kembali untuk mempertanyakan kabar dari pembantaian yang dilakukan oleh Boksun, tanpa tahu sebab motifnya apa, kenapa dan dia melakukannya. Ketua Cha sengaja menutupi semua ini untuk menyelamatkan Boksun dan adiknya beserta perusahaan agar tetap aman tanpa gangguan dari pihak lawan. Sersan Shin yang tidak puas dengan jawaban dari Ketua Cha membuat kecurigaannya bahwa MK terlibat dalam kekacauan tersebut dan sengaja menutupi semua ini. Ia pun menagih apa yang tempo hari dilakukan oleh Ketua Cha. Naas, alih-alih mendapatkan kepala dari Cha, justru Sersan Shin berakhir tewas dibunuh di depan para tetua organisasi secara keji. Di tempat yang sama, Boksun datang untuk memperpanjang kontraknya sebagaimana tindakannya tersebut membuat marah Ketua Cha. Tapi ia mendapat kabar bahwa Yongji telah tewas dibunuh oleh Ketua Cha untuk menutupi pembantaian tersebut. Peristiwa ini sangatlah menyulut emosinya. Ia tak segan untuk membunuh Min-hee. Meskipun Min-hee adalah adik dari Ketua Cha, ia memberikan pesan bahwa adiknya telah tewas secara tragis. Mendengar kabar itu, Ketua Cha tak bisa menutup matanya atas kehilangan adik tercintanya. Hatinya hancur berkeping-keping ketika orang yang disayanginya bersaing ketat membenci satu sama lain dan pertumpahan darah pun terjadi. Hubungan Boksun bersama Jae-yong sedikit demi sedikit akhirnya terjalin dengan baik setelah keduanya saling terbuka. Naas, momok mengerikan sedang menanti Boksun yang mana Ketua Cha akan balas dendam kepada Boksun atas kematian dari adiknya menambah luka baginya. Ancaman di dalam diri Ketua Cha meningkat semakin kuat karena ia tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan perlawanan terhadap Boksun, berupaya membunuhnya. Sayangnya ia memiliki kelemahan besar terhadap Boksun. Di titik inilah ia harus mengakui kelemahannya tak dapat mengalahkan Boksun dikarenakan kelemahannya sendiri adalah Boksun, wanita yang sangat ia cintai. Sehingga dalam hal ini Boksun berpeluang besar menang melawan Ketua Cha. Ternyata Ketua Cha mempunyai motif tersendiri. Ia tidak ingin Jae-yong menjadi yatim piatu karena pertumpahan darah tersebut. Meski ia kalah telak dari Boksun, Ketua Cha membalasnya dengan cara yang berbeda, di mana ia telah menyiarkan langsung keduanya bertarung ketat di depan Jae-yong. Terkuak sudah topeng yang menutupi Boksun selama ini. Terlepas dari semua itu, Jae-yong sama sekali tidaklah marah dengan apa yang dilakukan oleh ibunya menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia menerima semuanya seperti yang dilakukan oleh ibunya, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.